Nyeng, kelompok 8 datang. Nyeng. Permasalahan remaja saat ini sangat kompleks dan mengkhawatirkan. Salah satunya adalah masih rendahnya pengetahuan remaja tentang pendidikan seks. Menurut data BKKBN pada tahun 2008, sebanyak 34,7% remaja perempuan dan 30,9% remaja laki-laki berusia 14-19 tahun yang mengaku mempunyai pasangan pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Pendidikan kesehatan reproduksi dan seks adalah pendidikan yang menyangkut persoalan-persoalan seksualitas manusia tentang proses keturunan atau reproduksi, perkembangan sosial manusia, tingkah laku seksual, perkawinan, hubungan seks, dan aspek-aspek kesehatan serta psikososial dari seksualitas. Mengapa pendidikan kesehatan reproduksi dan seks penting untuk remaja? Pendidikan kesehatan reproduksi dan seks sudah saatnya diberikan kepada remaja, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Tujuannya antara lain untuk memberikan pengetahuan, mencegah perilaku seksual beresiko yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi remaja, menurunkan tingkat kematian dan kesakitan remaja saat ini, mengurangi beban penyakit di masa yang akan datang, menumbuhkan remaja menjadi pribadi yang sehat dan bertanggung jawab baik pada saat ini maupun di masa depan, memenuhi hak asasi manusia, dan melindungi produktivitas remaja. Sejak kapan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual itu efektif? Pendidikan kesehatan reproduksi sangat penting diberikan pada anak sedini mungkin. Bahkan, Kementerian Kesehatan menganjurkan agar pendidikan kesehatan reproduksi anak diberikan sejak umur 1 tahun. Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Anung Sugihantono, MKes, mengatakan bahwa pendidikan tentang kesehatan reproduksi harus diberikan pada anak semenjak ia mengenal organ genitalnya. Peran orang tua dalam pendidikan kesehatan reproduksi dan seks untuk remaja. Orang tua merupakan sumber pendidikan pertama dan utama bagi anak. Orang tua merupakan seorang pendidik, panutan, pendamping, konselor, dan komunikator. Jadi orang tua merupakan manajer yang efektif dalam pemberian informasi, membantu penyusunan pilihan, dan memberikan bimbingan kepada anak. Pada usia remaja, seorang remaja akan mengalami banyak perubahan secara seksual. Oleh karena itu, orang tua harus dapat berkomunikasi yang baik dengan anaknya. Orang tua juga perlu mengembangkan kepercayaan remaja, sehingga remaja lebih terbuka dan mau bercerita kepada orang tuanya. Jika komunikasi antara orang tua dan remaja baik, maka orang tua bisa menjelaskan dengan baik tentang kesehatan reproduksi dan seks. Apa akibat dari kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual? Tiap 15 juta remaja berumur 15 sampai 19 tahun melahirkan. Ini adalah 1/5 dari jumlah kelahiran di dunia. Per tahun, 1 juta sampai 4,4 juta remaja di negara berkembang menjalani pengguguran, komplikasi dari kehamilan, kelahiran bayi, dan pengguguran yang tidak aman penyebab utama kematian pada perempuan umur 15 sampai 19 tahun. Kebingungan ini akan menimbulkan suatu perilaku seksual yang kurang sehat di kalangan remaja. Angka-angka tersebut sekaligus menunjukkan seberapa banyak remaja yang terancam penyakit menular seperti penyakit kelamin, HIV atau AIDS, kehamilan yang tidak diinginkan, dan yang tidak kalah penting adalah tanggung jawab moral yang tidak hanya ditanggung oleh remaja itu sendiri, tapi juga keluarga, pendidik, dan masyarakat. Dampak perilaku seks beresiko di kalangan remaja antara lain penularan IMS atau infeksi menular seksual. Lalu muncul sikap yang permisif terhadap perilaku seks bebas. Sikap permisif remaja terhadap perilaku seks bebas didukung oleh terbatasnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja. Pentingnya pendidikan seksualitas yang komprehensif. Di Indonesia, topik terkait seks merupakan hal yang tabu jika dibicarakan, dan nampaknya topik tersebut masih menimbulkan pro kontra di masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat masih menganggap pendidikan seks sebagai suatu hal yang vulgar. Selama ini, jika kita berbicara mengenai seks, maka yang terbesit dalam benak sebagian besar orang adalah hubungan seks. Padahal, seks itu artinya jenis kelamin yang membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis.
Terdapat dua faktor mengapa pendidikan seksualitas dianggap penting. Faktor pertama yaitu ketika anak-anak tumbuh menjadi remaja, mereka belum paham dengan pendidikan seks, sebab orang tua masih menganggap bahwa membicarakan mengenai seks adalah hal yang tabu. Sehingga dari ketidakpahaman tersebut, para remaja merasa tidak bertanggung jawab dengan seks atau kesehatan anatomi reproduksinya. Faktor yang kedua yaitu, dari ketidakpahaman remaja tentang seks dan kesehatan anatomi reproduksi, mereka kemudian mencari-cari informasi yang dapat menjawab pertanyaan mereka. Di lingkungan sosial masyarakat, konten mengenai seksualitas dan reproduksi ditawarkan dalam beragam media, seperti VCD, internet, atau tayangan televisi yang memuat konten pornografi.